Shalom, kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Buku Pelajaran untuk Semua Manusia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku yang kasih, Allah mempercayakan penyusunan firman ilahi atau Alkitab yang diwahyukan itu untuk manusia yang fana. Dan firman ini sudah disusun menjadi buku pelajaran Perjanjian Lama dan Baru, menjadi buku penuntun bagi penduduk dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Diwariskan kepada mereka karena dengan mempelajari dan menuruti segala petunjuk yang ada di dalam buku itu. Buku ini tidak seorang pun yang hilang jalan menuju surga. Jadi buku ini atau Alkitab adalah peta atau satu penunjuk jalan menuju di dalam kerajaan surga. Alkitab itu menunjuk pada Allah sebagai pengarangnya. Kemudian namun demikian buku itu ditulis oleh tangan manusia. Jadi oleh para nabi dan para rasul. Dan di dalam berbagai macam corak buku itu tampaknya watak para penulisnya. Kebenaran yang sudah dinyatakan itu semuanya diilhamkan oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Namun demikian tulisan yang diilhamkan Allah itu diucapkan di dalam bahasa manusia. Kemudian ia yang tak terhingga itu oleh Roh Kudusnya telah menumpahkan terang ke dalam pikiran dan hati para hamba-hambanya. Ia telah mengurniakan berbagai mimpi dan khayal, lambang-lambang dan gambar. Dan dengan cara itulah kepada siapa kebenaran itu dinyatakan, telah menjelmakan pemikiran yang jelas di dalam bahasa manusia. Jadi kalau kita di Indonesia, ya kita bisa mempelajari terjemahan bahasa Indonesia. Kalau mungkin orang yang di luar negeri, mereka mempelajari dalam bahasa Inggris, atau sudah banyak Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa manusia, bahasa-bahasa daerah juga sudah ada terjemahan Alkitabnya. Jadi peta atau petunjuk sudah ada pada kita. Tuhan berbicara kepada umat manusia di dalam bahasa manusia yang terbatas, agar pengertian yang sudah merosot, tumpul dan bersifat duniawi ini dapat memahami segala firman-Nya. Demikianlah dapat dilihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia menemui makhluk manusia yang sudah jatuh itu di mana mereka berada. Alkitab itu sebagaimana sempurnanya, ia di dalam kesederhanaannya tidak memberi jawab atas segala buah pikiran Allah yang ajaib itu. Karena pikiran yang tak tertandingi atau tak terhingga itu tidak dapat dijelmakan ke dalam pikiran manusia yang terbatas. Gantinya segala pernyataan Alkitab ditulis berlebih-lebihan daripada yang sesungguhnya sebagaimana banyak orang sangka, sehingga berbagai pernyataan yang teguh menjadi mundur keindahan pemikiran yang terkandung di dalamnya. Maka penulisnya memilih bahasa yang paling tepat dengan perantaraan mana dapat membawa pengertian kebenaran itu kepada orang yang berpendidikan tinggi. Jadi apapun latar belakang kita mungkin tidak pendidikan tinggi atau kita hanya pendidikan rendah ataupun tidak bersekolah, firman Tuhan ini bisa dipahami. Allah merencanakan Alkitab itu menjadi buku pelajaran bagi segenap
umat manusia. Jadi semua manusia dari latar belakang manapun, dari kaya, miskin, orang merdeka, orang hamba, laki-laki dan perempuan, mulai dari masa kanak-kanak, masa muda sampai masa dewasa, dan akan dipelajari sepanjang masa. Ia mengaruniakan firman-Nya kepada manusia sebagai wahyu dari dirinya sendiri. Alkitab itu dia sebagai penghubung di antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita rajin mempelajari buku pelajaran ini. Alkitab, hanya Alkitab satu-satunya jalan yang menunjuk kepada keselamatan lewat Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Biarlah kita terus-menerus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Permata-permata berharga ada di dalamnya. Dengan demikian kita akan menjadi kuat menghadapi masa-masa yang sukar yang dinyatakan dalam firman Tuhan di depan kita. Kita memiliki penuntun yang pasti. Alkitab dengan diilhami oleh Roh Kudus, maka kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa mengerti bagaimana cara kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian pada waktu Tuhan datang, maka kita akan selamat di dalam kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.